Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadli Rahman Baso selaku dosen mitra Matematika Distrik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Hairuddin dengan NIM 24020950069. Tujuan dibuatnya video ini untuk membuat penjelasan mengenai 10 soal pada materi logika dan proposisi, penarikan kesimpulan, relasi dan fungsi, teori himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat soal nomor 1 dan 2 pada materi teori himpunan dalam kehidupan sehari-hari, di mana terdapat data 58 orang siswa yang berbeda-beda menyukai 3 mata pelajaran, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Nah, soal nomor 1, buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. Soal nomor 2, berapa orang yang tidak gemar satupun dari ketiga pelajaran di atas. Baik, di sini kita akan langsung menjawab soal nomor 1, yaitu soalnya buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas, di mana keterangannya terdapat 14 siswa gemar belajar biologi, 9 siswa belajar kimia, 5 siswa belajar fisika, 3 orang siswa belajar fisika dan kimia, 4 orang siswa belajar biologi dan fisika, 9 orang gemar belajar kimia dan biologi, dan 7 orang gemar ketiganya. Jadi bagaimana cara kita menjawab soal nomor 1, di mana soalnya itu adalah buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. Nah, sebelumnya saya akan membuat persegi, di mana persegi tersebut melambangkan semesta, yaitu 58 orang siswa. Dan oval B sebagai diagram biologi, saya lambangkan sebagai huruf kapital B. Lingkaran K sebagai diagram kimia. Lingkaran F sebagai diagram fisika. Nah, setelah itu kita isi diagram B, yaitu biologi, 14 orang siswa. Diagram kimia sebanyak 9 siswa, dan diagram fisika sebanyak 5 orang siswa. Nah, kita lihat selanjutnya, 3 orang gemar belajar fisika dan kimia. Berarti hal ini terdapat irisan dari diagram F, yaitu fisika, dan diagram K, yaitu kimia. Kita isi dengan angka 3 karena 3 orang gemar belajar fisika dan kimia. Nah, selanjutnya 4 orang. Nah, 4 orang ini gemar belajar biologi dan fisika. Berarti diagramnya itu terdapat irisan dari diagram B dan diagram K. Nah, selanjutnya 9 orang gemar belajar kimia dan biologi, yang artinya angka 9 ini diisi dari irisan K dan irisan B. Nah, selanjutnya 7 orang gemar ketiganya. Berarti angka 7 ini dituliskan dari irisan B, F, dan K, yaitu di tengah-tengah dari ketiga diagram tersebut. Nah, sudah selesai soal nomor 1, yang dimana diagram tersebut dapat dilihat pada video ini. Selanjutnya adalah nomor 2, yang ditanyakan berapa orang yang tidak gemar satupun dari ketiga pelajaran yang sudah disebutkan tadi, di mana data tersebut menunjukkan bahwa 58 orang dari keseluruhan siswa yang masing-masing 14 orang siswa gemar belajar biologi, 9 orang siswa gemar belajar kimia, 5 orang siswa gemar belajar fisika, 3 orang siswa gemar belajar fisika dan kimia, 4 orang siswa gemar belajar biologi dan fisika, 9 orang siswa gemar belajar kimia dan biologi, dan 7 orang siswa gemar ketiga-tiganya. Yang ditanya berapa orang yang tidak gemar satupun dari ketiga pelajaran di atas. Nah, penyelesaiannya itu 58 orang siswa dari keseluruhan yang ada di diagram semesta, dikurangkan dengan data-data yang sudah diketahui tadi. Dikurangkan dengan 14, 9, 5, 3, 4, 9, 7. Yang dimana hasilnya adalah 7. Nah, jadi yang tidak masuk dalam diagram Venn atau tidak menyukai 3 mata pelajaran tersebut yaitu 7 orang. Nah, diketahuilah bahwa di luar dari diagram Venn namun masih dalam semesta, yaitu 7 orang siswa. Oke, sekarang lanjut
soal nomor 3 dan nomor 4, di mana terdapat soal cerita Ani dan Edo adalah dua orang yang sibuk dalam pekerjaannya. Mereka berdua adalah orang tersibuk yang bekerja di perusahaannya masing-masing. Suatu hari di bulan Februari 2025, ia ingin melakukan reuni, mengingat lagi Ani dan Edo adalah kawan lama yang sudah tidak berjumpa selama 3 tahun selepas lulus dari Universitas Negeri Makassar. Namun karena kesibukannya, mereka berdua sulit untuk bertemu. Ani libur pada tanggal 7, 8, 14, 15, 21, 22. Sedangkan Edo libur tanggal 9, 10, 14, 15, 26, 27. Nah, di sini ada soal 3 dan 4. Di mana soal 3, tanggal berapakah Ani dan Edo dapat bertemu kembali? Dan soal nomor 4, jelaskan mengapa tanggal tersebut mereka dapat bertemu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Tanggal berapakah Ani dan Edo dapat bertemu kembali? Buatkan dalam diagram Venn. Nah, diketahui himpunan A sebagai Ani dan himpunan E sebagai Edo. Lalu himpunan A diketahui himpunan A tanggal 7, 8, 14, 15, 21, dan 22. Nah, di sini yang himpunan B ini mungkin kesalahan dalam penulisan. B itu anggap saja sebagai E, yaitu tanggal 9, 10, 14, 15, 26, dan 27. Selanjutnya saya akan membuat diagram A dan diagram E sebagai diagramnya Ani dan diagramnya Edo. Nah, kita masukkanlah tanggalnya si Ani ini, yaitu tanggal 7, 8, 21, 22, 15, dan 14. Nah, dilanjutkan dengan diagramnya si Edo, yaitu anggotanya 10, 9, 26, 27, 15, dan tanggal 14. Nah, diketahuilah irisan dari si Ani dan si Edo ini tanggal 15 dan 14, yang menunjukkan tanggal tersebutlah mereka dapat bertemu untuk reuni kembali. Nah, sekarang dilanjutkan dengan soal nomor 4. Jelaskan mengapa tanggal tersebut, tanggal 15 dan 14, mereka berdua dapat bertemu. Irisan merupakan lambang tumpang tindih antara diagram yang satu dengan diagram yang lainnya. Jadi, irisan ini merupakan anggota yang sama pada satu diagram dengan diagram yang lainnya, yang menunjukkan bahwa diagram si Ani dan si Edo ini irisannya adalah tanggal 15 dan 14. Dalam soal cerita menunjukkan bahwa Ani dan Edo dapat bertemu pada tanggal tersebut dikarenakan tanggal 15 dan 14 lah yang menjadi irisan dari diagram A dan diagram E yang mewakili nama Ani dan nama Edo. Nah, itulah tadi jawaban nomor 3 dan 4 pada soal diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5, di mana soal ini adalah soal logika dan proposisi. Terdapat dua pernyataan, di mana pernyataan A, jika saya malas belajar maka saya bodoh, dan pernyataan B adalah saya rajin belajar. Jadi, bagaimana pernyataan dari kui itu sendiri yang terdapat pada proposisi B? Nah, diketahui terdapat dua proposisi, di mana proposisi A, jika saya malas belajar maka saya bodoh, dilambangkan sebagai jika negasi P maka negasi Q. Dan di proposisi B, jika saya rajin belajar maka Q-nya adalah. Jadi kita mengingat kembali, ini merupakan soal dari modus tollens, di mana jawaban dari Q itu sendiri adalah lawan kata dari proposisi sebelumnya. Nah, proposisi sebelumnya adalah negasi Q, maka lawan katanya adalah Q itu sendiri, dimana kemungkinan dari jawaban logika dan proposisi ini adalah jika P maka Q, yang artinya adalah Q itu sendiri maka saya tidak bodoh, dimana proposisinya adalah proposisi A, jika saya malas belajar maka saya tidak bodoh, dilambangkan sebagai jika negasi P maka negasi Q. Dan proposisi B, saya rajin belajar. Hal ini menunjukkan bahwasanya negasi P ini berlawanan dengan P itu sendiri yang kalimatnya masih berkesinambungan. Maka di proposisi B, jika saya rajin belajar maka saya tidak bodoh, yang artinya adalah jika P maka Q.
Selanjutnya adalah soal nomor 6 masih dengan logika dan proposisi di mana soalnya sama kurang lebih seperti tadi, hanya saja di sini ada proposisi baru yaitu R di mana dari semua proposisinya itu adalah Q, jika saya rajin belajar maka saya mendapatkan nilai bagus. P, saya mendapatkan nilai bagus. R, saya mendapatkan hadiah. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus silogisme hipotetik, yaitu jika P maka Q, setelah itu turun lagi Q dan turun lagi R. Dimana di rumus ini kita menghilangkan pernyataan yang sama. Yang tadi kan jika P maka Q. Nah, Q-nya ini kita hilangkan sehingga turunlah jawaban yaitu jika P maka R. Yang artinya jika saya rajin belajar maka saya akan mendapatkan beasiswa. Yang dilambangkan proposisinya adalah jika P maka R. Selanjutnya adalah soal nomor 7, di mana soal nomor 7 adalah materi logika dan proposisi. Nah, perhatikan relasi dari dua himpunan di bawah. Relasi yang tepat dari himpunan di atas adalah, nah, apakah relasi ini kurang dari, lebih dari, atau jika kurang dari satu dan satu dengan satu tidak mungkin juga. Kalaupun lebih dari satu dan satu juga tidak lebih. Jadi kita ketahui bahwasanya relasi sebagai berikut: 11, 39, 24, 16. Dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya relasi dua himpunan di atas merupakan relasi akar dari. Mengapa demikian? Kita buktikan. 1 merupakan akar dari 1, 3 merupakan akar dari 9, 2 merupakan akar dari 4, dan 4 merupakan akar dari 16. Hal inilah yang menyatakan bahwasanya akar dari merupakan hal yang paling tepat dari relasi dua himpunan di atas. Beralih ke nomor 8 masih dengan logika dan proposisi. Jika himpunan A adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, sedangkan himpunan B adalah pantai, gunung, padang rumput, sungai, danau, lembah, maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B adalah: yang pertama yang kita ketahui adalah anggota dari setiap himpunan. Himpunan A ada 3 anggota, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Sedangkan anggota B ada 6 anggota, yaitu pantai, gunung, padang rumput, sungai, danau, dan lembah. Di sini kita menggunakan rumus, yaitu anggota B pangkat anggota A, yang mana anggota B adalah 6 pangkat 3 dari anggota A, yaitu 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Jadi diketahui bahwa pemetaan pada soal nomor 8 adalah 216. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 9. Andi merupakan ahli botani sedang berada di hutan. Dia menjelaskan bahwa bunga selalu memiliki daun dan bunga yang indah. Sementara itu, di sudut pandang lain, hutan, dia menemukan lumut tanpa daun. Berdasarkan kesimpulan ini, manakah kesimpulan yang benar? Diketahui ada dua premis, yaitu premis 1, tumbuhan berbunga itu sebagai P, memiliki daun sebagai Q, dan bunga sebagai R. Sedangkan premis 2 itu lumut tidak memiliki daun sebagai negasi Q atau tidak memiliki bunga sebagai negasi R. Berdasarkan logika matematika, apabila premis merupakan konjungsi Q dan R, maka jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka P juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B, yakni lumut bukan merupakan tumbuhan berbunga. Selanjutnya adalah soal nomor 10, di mana soal 10 masih aturan penarikan kesimpulan. Indeks prestasi baik akan diperoleh jika saya rajin belajar. Kenyataannya saya tidak rajin belajar. Kesimpulan yang tepat adalah dapat kita ketahui dari keterangan di atas dapat dirumuskan jika P maka Q, jika negasi P. Namun dalam logika modus tollens, kesimpulan hanya bisa diambil jika kita mengetahui bahwa Q salah, yaitu negasi Q. Tetapi di sini kita hanya tahu bahwa P yang salah, sehingga kita tidak dapat ditarik kesimpulannya tentang apakah Q ini benar atau Q ini salah.
Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jawaban nomor 10 yaitu tidak dapat disimpulkan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 10 soal yang sudah saya buat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.